Berbicara tentang bawang goreng, siapa yang tidak kenal dengan taburan renyah yang satu ini? Bukan hanya sekedar pelengkap makanan, tapi juga elemen penting yang bisa mengubah rasa sebuah hidangan. Rasanya yang gurih dan aromanya yang khas, membuat bawang goreng menjadi favorit banyak orang, mulai dari warung pinggir jalan hingga restoran bintang 5. Menariknya, bawang goreng juga telah menjadi oleh-oleh khas beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Berbeda dengan bawang goreng pada umumnya, produksi bawang goreng Kota Palu ini menggunakan bahan baku yang juga berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan melihat potensi tersebut, pada tahun 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional PSI Sulawesi Tengah melakukan sebuah kajian peningkatan produktivitas dan kualitas benih untuk mendukung ketersediaan benih bermutu bawang lokal asal Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keresahan oleh petani bahwa ketersediaan benih tidak ada, dan itu kami alami. Memang itu ketersediaan benih sangat susah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperkenalkan bawang lokal kita yang punya nilai ekonomi tinggi. Salah satunya itu adalah Lembah Palu, Palasa, yang secara resmi sudah dilepas, dan ada satu komoditi bawang kita yang juga punya nilai ekonomi sama karena dia sejenis, itu bawang goreng, itu kenari, yang meskipun hari ini belum dilepas. Keunggulan kenari itu potensiasinya lebih tinggi. Yang kemudian tujuannya adalah bagaimana nanti kita akan menciptakan kualitas benih yang sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan fisiologi tanaman itu sendiri. Jadi kita akan menemukan rekomendasi bahwa benih harus umur sekian, daya simpan paling lama sekian. Itu yang tujuan utama dari penelitian. Tujuan dari kajian ini sendiri guna memperoleh paket teknologi budidaya benih bawang lokal yang tersertifikasi, memperoleh informasi daya simpan dan daya kecambah pada masing-masing varietas, hingga pada model pengembangan sistem perbenihan untuk mendukung ketersediaan benih bermutu secara berkelanjutan. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak tahapan penelitian pada penanaman bibit ini sendiri? Ditanam tanggal 30 bulan 5. Kalau umur fisiologinya itu dipanen insya Allah tanggal 10 bulan 7. Tapi karena bibit kita harus tambah umur 10 hari, berarti kita tanam insya Allah panen tanggal 20 bulan Juli. Jadi umur tanaman ini 70 hari sebenarnya secara kalau untuk komersil. Tapi kalau untuk bibit secara fisiologi harus ditambah 10 hari. 5 sampai 10 hari dari fase fisiologi tanaman. Nah, permasalahan yang kita hadapi sekarang kan musim hujan, sehingga fase umurnya akan sedikit mundur. Untuk bibitnya sendiri didapatkan dari mana Pak? Bibit kemarin ini yang Palasa dan kenari itu saya dapat dari penangkar Palasa, meskipun tidak tersertifikasi. Ya, jadi saya menghubungi kepala BPP dari sana, dikirimkan oleh penangkar. Tapi sekali lagi tidak tersertifikasi karena memang katanya akhir-akhir ini tidak ada proses itu. Sehingga ini salah satu juga kita punya tujuan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan tersertifikasi. Jika dibandingkan dengan bawang merah pada umumnya, bawang lokal memiliki perbedaan yang sangat signifikan pada masa pertumbuhan. Pada masa tanam, satu umbi bawang merah akan menghasilkan sebanyak 8 hingga 12 anakan.
Sedangkan pada bawang lokal hanya dapat menghasilkan 6 hingga 10 anakan saja. Selain itu, umur panen bawang lokal terbilang lebih cepat dibandingkan dengan bawang merah biasa. Adapun ciri yang paling menonjol yang ditunjukkan oleh bawang lokal ini yaitu tidak dapat tumbuh di sembarang tempat. Kalau dibanding dengan bawang sayur, sangat di pertumbuhan sangat beda. Kalau di bawang sayur itu jumlah anakan bisa sampai 12, atau 8 sampai 12. Sedangkan kalau di bawang goreng kita ini, semua jenis ini mainnya di 8 sampai 6 sampai 10 yang umum. Itu yang pertama. Yang kedua, umur panen. Umur panen bawang kita lebih cepat dibanding dengan bawang goreng. Beda yang sangat khusus, bawang goreng ini tidak tumbuh di sembarang tempat. Meskipun tumbuh tidak memberikan kualitas yang bagus. Karena saya pernah dengar bahwa ada teman dari Sulawesi itu membawa bawang ini ke Jogja untuk diteliti. Itu daya simpan hasil gorengannya lebih pendek dibanding, jadi betul-betul khas untuk Lembah Palu dan khas Sulawesi Tengah. Jadi daya adaptasinya tidak terlalu luas dibanding bawang merah biasa, adaptasinya luas. Bentuk kalau bawang merah itu dia lebih bulat, bawang merah sayur dia lebih bulat, warna lebih merah tua. Sedangkan kita ini ada, kalau bawang goreng Lembah Palu bentuk mendekati bawang merah sayur, agak bulat, tapi ukurannya lebih kecil. Itu yang, sedangkan bawang palasa dengan kenari itu dia lebih lonjong. Yang membedakan antara bawang palasa dengan kenari itu warna. Kalau bawang palasa itu betul-betul dia lebih putih. Jadi ukurannya juga, ukuran umbi lebih besar bawang sayur. Itu yang membedakan itu. Bahannya ya itu aja, bibit, pupuk, tidak ada yang lain. Kemudian herbisida sesuai dengan kebutuhan, pestisida yang lain tidak ada. Jadi nanti yang kita itu adalah umur panen kita pastikan, daya simpan kita lakukan, kemudian menguji setiap fase simpan itu berapa daya tumbuhnya, berapa persen yang tumbuh, berapa hasilnya. Kemudian yang kita juga akan lihat daya susutnya itu. Disimpan 35 hari berapa daya susutnya dibanding masih mentah. Nah itu juga bisa jadi tolak ukur untuk menentukan harga bibitnya. Sehingga penangkar untung, petani mampu membelinya. Itu yang kita akan. Tantangannya banyak karena apalagi yang paling utama itu adalah iklim ya, terutama curah hujan, karena ada, kalau di bawang itu ada penyakit ya, ilmiahnya saya tidak tahu betul, tapi istilah tetelo. Nah kalau sudah itu yang muncul, sisa wallahu alam. Jadi itu tantangan yang paling mendasar itu adalah iklim, karena dengan perubahan iklim ini hama dan penyakit itu sangat variatif. Yang kedua itu tadi, tantangan berikut itu penyediaan benih sampai hari ini belum kontinu. Beda dengan daerah lain. Contoh kemarin di bawang sayur itu Endrekang itu sistem perbenihannya sudah bagus. Jadi untuk melanjutkan ini mungkin sistem perbenihan salah satu yang harus dibenahi. Ciri spesifik tanaman bawang yang sudah siap dipanen dapat dilihat dari daun yang sudah mulai berjatuhan. Warna daun sudah mulai menguning dan mengering, pangkal batang tanaman lemas atau terlihat layu, serta umbi bawang yang sudah muncul jelas di permukaan. Alhamdulillah kita
sudah bisa mencapai hasil panen, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa tujuannya adalah bagaimana memproduksi benih dan menghasilkan benih berkualitas. Jadi ini hasil panen tahap 1. Tahap 1. Kita lihat yang menarik ini ada 2. Ya, dari 3 kita uji ini saya pegang 2. Ini bawang Lembah Palu dengan bawang Palasa. Jadi dari hasil cukup bagus. Untuk bawang Lembah Palu, hanya Palasa ini yang menarik. Jadi ada yang menarik dari sebelumnya, karena penelitian sebelumnya itu bawang Palasa ini memberikan hasil yang cukup bagus. Di sini juga memperlihatkan jumlah anakan yang bagus, tapi yang menarik adalah umbinya tidak berkembang di sini. Jadi ini satu hal yang menarik ya bagi periset dan insya Allah akan kami validasi bagaimana pengaruh curah hujan ini. Karena kelihatan selama penelitian ini tiada hari tanpa hujan. Jadi kesimpulan sementara kami bahwa bawang Palasa kalah di musim hujan dibanding dengan bawang Lembah Palu. Jadi Lembah Palu ini lebih adaptif dan lebih progresif pada kondisi curah hujan yang tinggi. Ini yang menarik sekali untuk kita teliti lebih lanjut, dan insya Allah kita akan lakukan validasi di screenhouse yang ada di Brida. Ciri-ciri pertama itu daun sudah ada sebagian yang menggulai, ya, jadi daunnya sudah tidak tegak. Kedua, umbi sudah rata-rata kelihatan, jadi sudah kenampakan pecah sudah. Itu yang ciri-ciri. Kemudian kita tetap memakai fase hidupnya, bahwa selama ini bawang Lembah Palu itu umur 70 hari. Jadi hari ini sudah umur 74 hari, jadi fase hidupnya sudah betul-betul masa pisuruhi. Sedangkan bawang Palasa ini umurnya 75 hari, jadi pas sebenarnya. Hanya yang menariknya saya ulangi bahwa umbinya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Itu yang ciri-cirinya. Hipotesis sementara kita sekarang pada fase hujan, tentu Lembah Palu lebih adaptif karena ini fakta mengatakan bahwa dengan curah hujan yang tinggi dia tampil lebih bagus dibanding bawang Palasa. Tapi validasinya nanti kita akan lakukan di screenhouse, karena tujuan sebenarnya kita bukan hanya produksi umbi, tapi kita akan melihat berapa lama sih fase penyimpanan benih itu bisa optimal dan berapa nilai titik impas rupiahnya agar antara pembudidaya dengan penangkar itu ada keseimbangan. Itu titik akhir dari penelitian ini. Jadi tergantung curah hujan, tergantung iklim. Kelihatannya untuk Lembah Palu pada curah hujan yang tinggi, yang tampil lebih bagus adalah varietas Lembah Palu. Mungkin betul-betul adaptif karena namanya Lembah Palu, tanam di Lembah Palu. Kesimpulan sementara dari hasil riset yang telah dilakukan ini, bawang lokal dengan jenis Lembah Palu lebih adaptif dan progresif pada kondisi curah hujan yang tinggi dibandingkan dengan jenis Kenari dan jenis Palasa. Hasil ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk penelitian selanjutnya. Kalau Lembah Palu, dia sangat adaptif di Lembah Palu. Kedua, umur lebih pendek. Kelemahannya anakan yang kurang. Kedua, ini menurut informasi, daya simpannya masih jauh lebih bagus dibanding dengan sedangkan Palasa itu anakannya sedang, ukurannya juga lebih besar sedikit dibanding Lembah Palu, tapi daya simpannya yang unggul sebenarnya itu secara untuk sekarang itu Kenari di samping jumlah anakannya banyak, umbinya memang lebih, karena dia lonjong, dia lebih besar, sehingga dari hasil penelitian sebelumnya itu dia memberikan hasil jauh lebih tinggi dibanding dengan dua varietas. Karena Palasa kemarin itu bisa menghasilkan, dari aspek penelitian itu bisa menghasilkan 14 ton, sedangkan Lembah Palu dengan Palasa itu hanya sekitar 8 ton di tingkat penelitian. Kalau tingkat petani mungkin paling di sekitar 4 ton. Itu yang sayangnya Kenari ini belum dilepas. Tapi daya hasilnya lebih tinggi dari kedua yang varietas ini. Ya, unggulan lainnya itu nilai rupiahnya, karena kalau digoreng jadi
kalau bawang goreng kita ini untuk mentahnya itu tidak pernah di bawah 20.000 itu per kilonya. Dia lebih banyak di angka 40.000. Artinya nilai ekonominya lebih tinggi. Apalagi kalau diolah. Nah, sekarang karena sudah fase bawang kurang, sudah 300 lebih per kilo gorengan. Nah, keunggulannya itu daya simpannya. Kalau bawang merah sayur kan digoreng hari ini, besok sudah layu. Kalau ini bisa disimpan sampai berpuluh-puluh hari, bahkan berbulan-bulan. Nah, ini keunggulan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh bawang lain. Tindak lanjut, insya Allah kita akan mengeluarkan satu pedoman teknik budidaya dan satu rekomendasi untuk penetapan bahwa fase penyimpanan bibit benih itu hanya sampai hari sekian. Setelah itu tidak direkomendasikan lagi. Jadi rekomendasi yang akan keluar. Rekomendasinya teknik budidaya dan fase penyimpanan bibit. Itu yang keluaran yang akan kita capai.